Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirna Indosari dengan NIM 251910201001 dari program studi Teknik Elektro. Dan yang terhormat Bapak Dosen Pengampu Dwi Retno Setiadi Swasono dan para pemirsa sekalian. Di sini saya akan menjelaskan bab mengenai hardware dan software, terutama pada bagian definisi dan fungsinya. Nah, pengertian dari si hardware. Hardware itu atau perangkat keras adalah komponen fisik dari komputer yang dapat dilihat dan disentuh secara langsung. Nah, di mana hardware ini itu kan berfungsi sebagai alat untuk memproses data sesuai instruksi dari perangkat lunak atau yang biasa disebut dengan software. Nah, terus kita masuk ke fungsi komponen hardware. Komponen hardware itu terbagi menjadi beberapa fungsi. Ada input device, ada output device, ada storage device, ada prosesor dan memori, ada komponen lain misalnya motherboard, power supply, kabel, terus ada communication device. Nah, si input device itu berfungsi untuk memasukkan data atau perintah ke komputer. Contohnya kayak misalnya keyboard, mouse, dan lain-lain. Nah, terus kalau misalnya si output device itu dia tuh berfungsi untuk menampilkan hasil dari proses data dalam bentuk informasi agar dapat digunakan dan dilihat. Contohnya kayak monitor yang menampilkan gambar. Terus ada si storage device. Si storage device itu fungsinya itu untuk menyimpan data sementara. Contohnya kayak RAM atau permanen, contohnya kayak hard disk, SSD atau flash device. Ada prosesor dan memori. Terus ada komponen lain seperti motherboard, power supply, dan kabel. Nah, si motherboard itu adalah suatu penghubung antara semua komponen hardware, CPU, RAM, hard disk, itu contoh-contohnya kayak yang di hardware-nya itu untuk mengatur kerja dari seluruh perangkat keras itu agar komputer bisa berfungsi dengan baik. Dan tanpa adanya motherboard ini biasanya komputer itu tidak dapat berjalan. Nah, setelah itu ada communication device. Communication device itu fungsinya itu untuk menghubungkan komputer dengan jaringan. Contohnya kayak WiFi adapter dan lain-lain. Nah, setelah itu kita masuk ke pengertian si software. Software itu adalah sekumpulan perintah atau program yang dibuat untuk mengatur, mengendalikan, dan menghubungkan antara user dengan hardware agar komputer itu dapat menjalankan tugas tertentu. Nah, secara definisi singkatnya, si software itu adalah program atau instruksi yang memberitahu si hardware itu cara bekerja. Nah, software itu kayak otak lah yang memberikan si hardware itu perintah. Nah, setelah itu kita masuk ke jenis dari si software. Jenis software itu kan ada 3, ada sistem software, ada application software, ada programming software. Nah, sistem software itu adalah berfungsinya itu untuk mengatur dan mengontrol si hardware. Nah, sistem software itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu ada sistem operasi, contohnya kayak Windows dan Linux, terus ada utility software, contohnya kayak antivirus, driver, file manager. Itu ada application software. Nah, application software ini dia tuh untuk menyelesaikan tugas tertentu sesuai dengan kebutuhan pengguna. Contohnya kayak Microsoft Office, terus media player, terus web browser, dan lain-lain. Terus ada programming software. Programming software itu dia tuh alat untuk membuat program atau aplikasi seperti interpreter, terus compiler, dan ADA. Ini adalah gambar contoh-contoh dari si jenis-jenis software. Nah, fungsi software sebagai penghubung interaksi antara pengguna dengan hardware itu maksudnya itu si softwarenya ini fungsinya itu untuk menerjemahkan perintah dari pengguna agar bisa dimengerti oleh si komputer. Nah, contohnya kayak saat kita mengetik.
Nah, saat kita mengetik di keyboard itu kan si softwarenya itu membantu komputer menampilkan hurufnya di layar. Terus ada mengendalikan si hardware. Maksudnya mengendalikan atau mengatur si hardware ini, dia tuh softwarenya tuh berfungsi untuk mengatur cara kerja perangkat keras agar bisa saling terhubung dan beroperasi dengan baik. Contohnya kayak sistem operasi mengatur pengguna CPU, memori, dan perangkat input-output. Terus ada memproses data. Maksudnya dari memproses data itu membantu mengelola data sesuai kebutuhan. Terus ada menyediakan lingkungan kerja. Maksudnya apa? Maksudnya itu kayak menyediakan antarmuka grafis dan tools bagi si pengguna. Setelah itu, si software sebagai meningkatkan efisien dan produktivitas kerja itu maksudnya dengan si software ini kan pekerjaan kita kan bisa dilakukan dengan cepat, akurat, dan praktis. Contohnya kayak saat menggunakan aplikasi akuntansi otomatis, menghitung laporan keuangannya itu tanpa manual. Nah, alur kerja hardware dan software. Jadi, si pengguna brainware itu kan memberikan perintah melalui perangkat input, misalnya keyboard atau mouse. Nah, si softwarenya itu akan menerima perintah tersebut itu dan meneruskannya ke hardware untuk diproses. Hardware seperti kayak CPU, RAM, dan lain-lain itu akan memproses data sesuai instruksi si software. Nah, hasil dari prosesnya tadi itu akan ditampilkan kembali melalui perangkat output. Contohnya kayak monitor, printer, dan speaker. Nah, jadi kesimpulannya itu hardware dan software itu kan memiliki hubungan yang saling ketergantungan. Nah, keduanya itu harus bekerja bersama agar komputer itu dapat berfungsi dan menghasilkan informasi. Contohnya kayak misalnya hardware tanpa software pun tidak bisa bekerja. Software tanpa hardware pun tidak bisa dijalankan. Jadi si hardware-nya itu sama software-nya itu harus bekerja bersama-sama. Setelah itu, terima kasih. Nah, sekian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.